Salam Aleichem, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Rolando Antar Sarjana Teologi mengajak kepada saudara-saudara yang terjangkau dengan pengeras suara ini maupun yang menyaksikan lewat tayangan live streaming di akun Facebook Multimedia Gemim Sion Madidir Ure untuk beribadah bersama-sama mengawali akan segala tugas kerja dan tanggung jawab di sepanjang hari ini. Dan mengawali akan ibadah ini, mari kita menyanyi bersama-sama, Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa Tuhan kami yang selalu ada dan menyertai akan kehidupan kami sampai saat ini. Kami boleh ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Kami boleh dibangunkan dari peristirahatan kami dalam keadaan yang sehat, kuat untuk menjalani akan kehidupan di sepanjang hari ini dan mengawali akan segala tugas, kerja serta tanggung jawab di sepanjang hari ini. Maka kami pun datang beribadah kepadamu Tuhan. Dan lewat ibadah ini kami akan membaca merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Diberkatilah firman-Mu ini, agar firman ini akan selalu menjadi bagian kehidupan kami sebagai umat-Mu yang percaya. Terima kasih Bapa, ampuni salah dan dosa kami, dan berfirmanlah di dalam nama Tuhan Allah, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca bagian Alkitab yang terambil di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kekristenan kita tidak mengenal apa yang disebut dengan hukum karma. Tetapi yang kita tahu dan yang Alkitab katakan yaitu ada hukum tabur tuai. Apa yang orang lakukan saat ini, maka pada waktunya nanti juga akan kita tuai. Apa yang kita tabur saat ini, maka kita akan tuai pada waktunya. Yaitu apa yang mau kita lakukan, maka segala sesuatu akan dituntut pertanggungjawaban.
Saudara-saudaraku, makna ini tergambar dalam bacaan Alkitab pada hari ini, yang mau menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan dosa dan kejahatan termasuk dalam penyembahan Baal akan menerima penghukuman Tuhan pada waktunya. Di sini keadilan Tuhan ditunjukkan melalui pengangkatan Hazael, Yehu dan Elisa sebagai pemimpin bagi bangsa dan umat. Di sini Tuhan menunjukkan kepada Elia bahwa ia pasti menghukum dan membinasakan orang-orang yang tidak menghormatinya. Saudara-saudaraku, sebagai keluarga ataupun sebagai persekutuan jemaat, sadarilah bahwa Tuhan tidak mengingini atau menyukai apa yang disebut dengan kejahatan atau dosa itu merajalela dan bertahan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau agar kita sadar dan bertobat dari apa yang menjadi kejahatan dan dosa kita. Seperti yang Tuhan tunjukkan kepada Elia, kita pun harus selalu menyadari bahwa akhir dari kejahatan dan dosa adalah kehancuran dan kebinasaan. Berbaliklah kepada Tuhan Yesus yang telah menunjukkan keadilan kasih-Nya melalui pengorbanannya di kayu salib. Hiduplah di dalam Tuhan agar kita tidak hanya menabur kejahatan, tetapi juga kita menabur hal-hal yang baik supaya kita menuai sesuatu yang baik, menuai berkat, menuai akan apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan orang, yaitu segala hal yang mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Janganlah kita menabur kejahatan, karena pada waktunya juga kita akan menuai sesuatu yang tidak baik. Saudara-saudaraku, maka dengan demikian, jika kita melakukan hal itu, kebangkitan Yesus menjadi buah sulung kebangkitan kita dan mendorong kita untuk tidak lagi melakukan dosa dan hidup di dalam pertobatan yang sungguh dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Amin.